Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Sumartini, NIM 24010102041, dan saya dari program studi S1 PJJ Sistem Informasi, mata kuliah Business Intelligence dengan dosen Dr. Ucuk Darussalam STMT. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis laporan data penjualan FMCG 2023 dari sisi bisnis intelligence. Pendahuluan. Laporan dalam konteks bisnis intelligence BI harus memenuhi beberapa syarat penting untuk menjadi efektif dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Syarat-syarat ini meliputi keakuratan, relevansi, kejelasan, kemudahan pemahaman, dan disajikan dalam format yang sesuai. Laporan kinerja ini memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence. Dari laporan yang disajikan dalam artikel website pada link kompas.co.id, kita bisa melihat bahwa laporan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence. Ini adalah screenshot dari artikel website tersebut yang mengungkap mengenai data penjualan FMCG di e-commerce mencapai 57,6 triliun sepanjang tahun 2023. Laporan kinerja ini memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence. Kenapa? Karena pertama, memiliki keakuratan data yang diambil dari sumber terpercaya, yaitu hasil riset melalui metode online crawling di official store dan non-official store di Shopee, Tokopedia, dan Blibli pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Kedua, laporan ini memiliki relevansi yang jelas dengan tujuan bisnis, yaitu fast-moving consumer goods. Yang ketiga, laporan mudah dipahami, walau ada beberapa kekurangan pada chart visualisasi data di bagian beauty and care. 4. Visualisasi datanya efektif, dengan warna-warna yang mencolok pada setiap kategori, memudahkan untuk dipahami. Yang kelima, laporan disertai penjelasan mengenai data yang disajikan dan interpretasi terhadap temuan yang dihasilkan. Ini adalah visualisasi data FMCG dalam artikel yang ada di kompas.co.id. Visualisasi data ini mengenai e-commerce overview. Dia mengungkapkan sales value yang didapat pada tahun 2023 itu sebesar 57,6 triliun. Dengan market share 49% terbesar untuk beauty and care, yang kedua terbesar yaitu food and beverage pada 20,4%, kemudian di bidang kesehatan 18,7%, dan yang terkecil yaitu 11,9% untuk mom and baby. Kemudian ini adalah mengenai growing atau pertumbuhan di tahun 2023, ada pertambahan sales value sebesar 576 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Kemudian ini adalah chart mengenai ekspektasi pertumbuhan dari tahun 2023 menuju 2024, yaitu di angka 3% naik dari 57,6 triliun menuju 59 triliun. Apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Laporan tersebut memenuhi kriteria.
dan menghasilkan informasi untuk pengguna yang memiliki bisnis di bidang FMCG. Informasi yang ditampilkan berdasarkan riset selama 1 tahun, kemudian menghasilkan laporan yang akurat mengenai sales di bidang FMCG. Kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web adalah kelemahannya terdapat pada grafik mengenai beauty care highlights. Karena ini merupakan data yang banyak, maka sesuai dengan konsep pembuatan visualisasi data adalah less is more, atau sederhana itu lebih baik. Maka akan lebih baik jika chart yang digunakan itu menggunakan table daripada menggunakan chart donat. Kenapa? Karena pembaca akan lebih memahami mana beauty care yang sangat diminati konsumen dan mana yang paling kurang diminati konsumen. Less is more. Visualisasi data di bawah ini lebih baik menggunakan table karena memuat data yang banyak akan lebih mudah dipahami pembaca jika dibuat dalam bentuk tabel. Kita lihat ini adalah mengenai beauty and care highlights. Eh, Chartnya yang dibuat adalah chart donat dan datanya banyak sekali yang ditampilkan sehingga mungkin sekilas jika tidak ada penjelasan mengenai face care is the top product segment in beauty and care, maka pembaca akan kebingungan untuk mencari mana data yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Begitu. Maka ini lebih baik menggunakan tabel saja agar pembaca pun lebih memahami cara membaca dari visualisasi data tersebut. Hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge. Di grafik pertama tentang FMCG sales value, angka 57,6 triliun, dan pembagian dari market share-nya seharusnya dirinci berapa perbagiannya, agar pembaca langsung tahu berapa pendapatan dari sales per kategori produk. Jangan hanya menampilkan angka persen saja. Kemudian, kekurangan pada penyajian data beauty and care pun harus diperbaiki. Dianjurkan menggunakan tabel saja agar mudah dipahami pembaca. Harus diingat bahwa penyajian data semakin sederhana akan semakin lebih baik. Generally, the simple the better. Kesimpulan dari analisis data penjualan FMCG 2023 adalah laporan data penjualan FMCG di website kompas.co.id sudah memuat data dengan baik. Visualisasi datanya cukup baik. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, yaitu pada bagian visualisasi data beauty and care highlight seharusnya dibuat dalam bentuk tabel karena memuat banyak segmen sehingga membuat pembaca sulit memahami apa arti dari visualisasi data tersebut. Sedangkan tujuan dari visualisasi data adalah untuk meningkatkan knowledge dari pembaca mengenai sales FMCG dan menangkap peluang bisnis di bidang tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.